Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel DC Wahyu Limit. Hari ini saya akan mengisahkan sebuah kisah nyata. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan salawat di kolom komentar agar kelak salawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Sherly, gadis 23 tahun asal Magelang, bekerja di sebuah kafe kecil di pinggiran kota Semarang. Hidupnya sederhana, penuh perjuangan. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, Sherly menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya sakit-sakitan, dan adiknya masih duduk di bangku SMP. Setiap hari, Sherly melayani pelanggan sambil menahan lelah. Tapi senyumnya tak pernah hilang. Ia selalu berusaha terlihat kuat, meski hatinya sering dihimpit rasa putus asa. Suatu hari, seorang laki-laki tampan, berpenampilan rapi, datang ke kafe. Namanya Rehan. Ia sopan, ramah, dan perhatian. Beberapa kali datang hanya untuk sekadar memesan kopi dan ngobrol dengan Sherly. Gadis itu pun mulai membuka hati. Bagi Sherly, Rehan adalah sosok yang seperti datang dari mimpi penuh perhatian dan memberikan harapan baru. Rehan mengaku bekerja di luar negeri sebagai agen outsourcing. Ia bercerita soal kehidupan di luar sana yang katanya lebih mudah dan penuh peluang. Sherly mendengarkan dengan mata berbinar. Dalam pikirannya, ini mungkin jalan keluar dari hidup yang penuh beban. Rehan pun mulai membujuk Sherly. Kalau kamu mau, aku bisa bantu cariin kerja di Kamboja. Gajinya lumayan. Bisa buat bantu keluarga. Kamu cantik dan pintar, pasti cepat berhasil di sana. Awalnya Sherly ragu, tapi perhatian dan bujuk rayu Rehan perlahan meluluhkan logikanya. Ia tak sadar bahwa senyuman Rehan menyimpan niat gelap, dan langkah kecil Sherly menuju mimpi itu adalah pintu ke sebuah neraka tersembunyi. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama, hubungan Sherly dan Rehan makin dekat. Rehan sering mengantar makanan ke kafe saat Sherly lembur, kadang menjemputnya sepulang kerja. Ia memberi perhatian yang belum pernah Sherly dapatkan dari siapapun. Kerja di sini capek terus, Der. Kamu pantas dapat hidup yang lebih enak, ucap Rehan sambil menggenggam tangan Sherly di atas meja. Sherly tersenyum malu. Kata-kata Rehan seperti angin sejuk di tengah panasnya hidup. Lalu, datanglah tawaran itu. Rehan menunjukkan brosur kerja di Kamboja katanya, sebagai staf hotel dengan gaji setara 15 juta rupiah per bulan. Ia bahkan memperlihatkan foto seorang teman yang katanya sudah lebih dulu bekerja di sana dan hidup mewah. Paspor bisa aku bantu urus. Kamu gak usah mikir apa-apa, cukup bilang iya. Sherly ragu. Ia tak pernah keluar negeri dan tak punya pengalaman kerja formal. Tapi setiap malam, suara ibunya yang batuk terus-menerus dan wajah adiknya yang murung karena tak bisa bayar SPP membuat hatinya terhimpit. Akhirnya, setelah seminggu berpikir, Sherly mengangguk. Aku ikut, Han. Rehan langsung memeluknya. Bagus, Der. Kamu gak bakal nyesel. Ini awal dari hidup baru. Beberapa hari kemudian, Sherly pamit pada ibunya dengan alasan kerja di luar kota. Ia tak tega menceritakan kebenaran. Rehan mengatur semua tiket, penginapan sementara di Jakarta, hingga keberangkatan menuju Kamboja. Di bandara, Sherly masih menggenggam tiket dengan tangan gemetar. Tapi ia menenangkan diri. Ini demi keluarga, bisiknya dalam hati. Yang tidak ia tahu, pintu pesawat itu bukan membawa ke masa depan cerah, tapi ke tempat di mana tubuhnya akan dihancurkan perlahan. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 5 jam, Sherly akhirnya menginjakan kaki di bandara internasional Phnom Penh. Ia sempat tersenyum kecil, berharap ini adalah awal hidup barunya. Namun anehnya, Rehan tidak ikut menjemput. Ia hanya meninggalkan pesan WhatsApp. Ada orang kami yang akan jemput kamu di bandara. Aman. Sherly dijemput oleh 2 pria asing berwajah Asia Tenggara yang mengaku dari perusahaan. Rehan, mereka tidak banyak bicara, hanya menyuruh Sherly naik ke mobil van putih bertulisan Khmer yang tidak ia mengerti. Maaf, bisa saya lihat ID kalian? Tanya Sherly dengan gugup. Tapi kedua pria itu hanya tersenyum dingin dan berkata dalam bahasa Inggris, patah, nomor worry. You safe. Perjalanan menuju tempat tujuan cukup lama. Jalanan berubah dari pusat kota yang ramai ke area sepi dan gersang. Hati Sherly mulai gelisah. Setelah hampir 2 jam, mobil berhenti di depan sebuah gedung tinggi yang terlihat kosong. Pintu besi dibuka otomatis dari dalam. Seorang perempuan muda berwajah pucat menyambut Sherly. Ia memperkenalkan diri sebagai Lisa dan menggunakan bahasa Melayu terbata-bata. Aku juga dari Indonesia. Kamu kerja di sini sekarang, ucapnya datar. Sherly dibawa ke kamar sempit tanpa jendela. Tak ada ponsel, tak ada sinyal. Ketika ia bertanya soal pekerjaannya sebagai staf hotel, Lisa hanya menjawab,
Nggak ada hotel. Di sini, kamu bantu konten. Lama-lama, kamu ngerti sendiri. Malam itu, Shirley menangis dalam diam. Nalurinya berteriak keras bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap. Tapi semuanya sudah terlambat. Ia resmi masuk ke neraka yang disamarkan sebagai peluang kerja. Hari-hari pertama di gedung misterius itu terasa seperti hidup dalam mimpi buruk. Shirley hanya diberi makan 2 kali sehari. Itu pun seadanya. Ponselnya telah disita. Dan setiap sudut gedung dipenuhi CCTV. Setiap gerak-geriknya diawasi. Lisa, satu-satunya orang yang bisa diajak bicara dalam bahasa Indonesia, ternyata bukan teman. Diam-diam, ia bertindak sebagai mata-mata sindikat, mengawasi para korban baru dan memastikan mereka patuh. Beberapa hari kemudian, Shirley dipanggil ke sebuah ruangan. Di sana sudah ada 3 pria asing dan 1 orang Indonesia berjas yang memperkenalkan diri sebagai bos. Kamu cantik, bahasa Inggris kamu bagus. Kita butuh kamu bantu rayu target dari Eropa atau Amerika. Hanya video call. Kalau sukses, kamu dapat uang, kata si bos. Shirley menolak, tapi penolakan itu membuatnya menerima tamparan keras dari salah satu pria di ruangan. Di sini bukan tempat buat nolak. Kamu pikir ini hotel? Esoknya, ia dipaksa mengenakan pakaian mini, dipoles dengan make up, dan dibawa ke sebuah ruangan berisi laptop dan webcam. Di luar ruangan, 2 pria menjaga pintu. Tiap malam, Shirley dipaksa video call dengan pria-pria asing seolah ia bekerja di customer service. Padahal kenyataannya, ia menjadi umpan untuk memancing para korban baru yang dijanjikan cinta palsu, investasi, atau iming-iming kerja. Setiap kali ia tidak sesuai ekspektasi, tubuhnya menerima balasan. Dari tamparan, cubitan, hingga pukulan. Shirley yang dulu ceria, kini mulai kehilangan harapan. Matanya kosong, senyumnya palsu,